Baik, bismillah, Heeh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi memang kalau kita berbicara tentang poligami ya termasuk Mhm. memang agak sensitif Iya. sebenarnya di Iya, sebagian orang. Mhm. Tapi kita harus sadari dan kita pahami bahwa poligami ini merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Iya. iya, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa Mhm. masna wa thulatha wa ruba'." mhm, Iya. Maka adalah kalian menikahi wanita itu ya 2, 3 ataupun 4, maksimal 4. Mhm. iya Bos. Di sini merupakan syariat yang Allah bolehkan bagi kaum laki-laki, hanya laki-laki, bukan perempuan. Iya. Ya, adapun perempuan itu cuma satu dia boleh punya suami. Hmm. Kenapa? Karena perempuan itu kan yang mengandung anak. Iya. Iya betul. Nah, kalau seandainya banyak laki-lakinya, banyak suaminya, nggak tahu nih anak siapa gitu. Mhm. Nasabnya hancur. Nasabnya hancur begitu. Makanya yang dibolehkan hanya laki-laki. Nah, tapi juga wajib kita pahami bahwa poligami ini bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia. Bukan. Bukan sesuatu yang baru. Bukan. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Iya. ini sudah ada Iya. dan parah begitu. Arti parah di sini orang sampai bisa menikah sampai puluhan, belasan wanita. Iya betul. Kemudian juga dia boleh menggabungkan antara kakak adik ataupun perempuan sama bibinya, boleh Iya, betul. digabungkan dalam satu hubungan rumah tangga, pernikahan. Nah, ketika Islam datang, pertama Islam memaksimalkan cuma 4. Maksimalnya cuma 4. Mhm. Yang kedua tidak boleh menggabungkan antara 2 orang saudari. Iya. Nggak boleh digabungkan. Begitu. Ini menunjukkan bahwa Islam ya pada dasarnya bukanlah agama yang suka menghapus kebiasaan yang ada sudah di dunia ini, enggak. Cuma menata, Ustaz. Cuma menata kembali, merapikan kembali. Sama seperti perbudakan. Iya. Perbudakan itu bukan dari Islam saja. Bukan. Bahkan sebelum Islam Sudah sudah ada. ada perbudakan Sudah. dan parah. Budak pada masa jahiliyah itu seperti binatang, mohon maaf, seperti hewan. Mhm. Ketika Islam datang, Islam memerintahkan yang pertama menganjurkan untuk membebaskan budak. Iya. Kemudian juga kalaupun masih ada budak, ya diperlakukan dengan baik secara manusiawi, baik sama dia. Itulah Islam. Nah, seperti begitu juga dengan syariat Islam tentang masalah poligami. Di poligami itu sesuatu yang sudah Allah halalkan bagi kaum laki-laki dan banyak hikmah di situ. Serta juga ya kalau poligami itu ada syaratnya, nggak sembarangan. Nggak hanya sekedar nafsu birahi saja yang dipenuhi, bukan. Ada syarat-syarat tertentu yang dibolehkan bagi orang itu berpoligami. Yang pertama itu ialah syaratnya itu dia mampu daripada fisik. Iya. Mampu secara Ya, fisik ya Ustaz? Fisik artinya Mhm. laki-laki itu suami kan dia memberi nafkah bukan hanya zahir saja, Iya. tapi juga harus dengan cara memberi nafkah batin. Ini penting. Betul. Jangan pula seseorang itu yang dia memang istri pertama nggak diberikan haknya, malah Iya. dia menambah istrinya. Akhirnya apa? Menambah wanita yang dizalimi. Betul. Yang kedua, dia mampu dari segi nafkah, Nafkah. harta, Iya. finansialnya juga kuat. Yang pertama juga sudah orangnya tak diberi nafkah zahir begitu, uang belanja tidak ada, terlantarkan, malah dia menambah istri yang lain, Iya, menambah kezaliman. Ini maka tidak dibolehkan. Iya. Nah, yang ketiga ini juga penting, yaitu dia itu menikah. Kalau tadi yang pertama kita bilang tadi dia harus fisiknya kuat, mampu memberi nafkah batin dan juga memberi nafkah zahir. Iya. Yang ketiga ini yang paling penting, dia juga harus mampu berlaku adil. Berlaku adil ya. Nah, berlaku adil. Ini harus dia perhatikan sebelum dia itu berpoligami. Jangan sembarangan saja. Jangan sampai tujuan dia ingin menjalankan syariat, tapi malah melanggar Syariat. syariat yang lain. Begitu, Betul. menzalimi para istrinya. Ini nggak dibolehkan dalam agama kita. Nah, jadi ini diantara keterangan ya dari Al-Quran bahwa poligami itu merupakan sesuatu yang dibolehkan bagi kaum laki-laki dengan syarat-syarat tertentu. Dan sekali lagi kita harus ingat bahwa poligami ini bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Iya. Bukan. Jadi wanita-wanita jangan emosi, jangan marah. Kenapa Islam tuh begini dan begitu? Bahkan dari Menyalahkan ya. umat-umat Menyalahkan. terdahulu seperti nabi-nabi terdahulu juga sudah terjadi hal Sudah ini. terjadi, bahkan istri mereka sampai puluhan. Puluhan. Ya. Dalam Islam cuma sekarang umat Nabi Muhammad cuma dibatasi sebanyak 4 saja.